Terima kasih Yesus.
Tuhan kami itu baik Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini masih boleh Kau izinkan untuk berkumpul di tempat ini, untuk kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Persiapkan hati kami, kuduskan dan sucikan pikiran, hati, perasaan kami Tuhan, sehingga apapun yang kami berbuat dalam ibadah ini boleh menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, boleh menjadi persembahan yang layak bagi Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan hanya Kamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Bersyukur hamba-Mu ini kami laksanakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Allah itu baik. Amin. Amin. Karena begitu besar kasih setianya, kita masih berada di tempat ini. Ya, kita akan nyanyikan lagu pujian Teramat Baik. Masuk di hadirat-Mu. Kita lakukan pujian berikutnya. Yesus, memandang wajah-Mu,
Kebetulan merayakan dunia mungkin sedang merayakan yang namanya Valentine's Day. Tapi bagi kita umat Tuhan bahwa Valentine's Day itu adalah setiap hari, karena kasih Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Kita akan masuk ke ujian berikutnya. Kita akan masuk ke persembahan yang pertama. Nanti persembahan yang pertama saya minta untuk ibu dulu untuk berdoa. Kami naikkan derajatnya Tuhan, terima kasih atas segala anugerah yang sudah Tuhan limpahkan, dengan berkat kekuatan kesehatan kami semuanya boleh hadir di rumah ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama masuk ke dalam hadirat-Mu, kami boleh bersama-sama bersuka cita bersorak memuji menyembah meninggikan nama-Mu. Terima kasih ya Yesus, bahwa berkat yang sudah Tuhan limpahkan dalam hidup kami adalah berkat yang sungguh luar biasa. Haleluya. Kami boleh memberikan persembahan, kami percaya semuanya adalah kami terima daripada-Mu dan kami boleh mengembalikan jadikan hati kami yang suka cita, hati yang penuh dengan rasa syukur. Sebab berkat Tuhan sudah Tuhan limpahkan luar biasa dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan persembahan ini hanya berkat Tuhan yang memberkati. Berkat persembahan ini boleh digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hanya nama Tuhan saja yang semakin dipermuliakan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau memberikan persembahan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Dalam ini lagu pujian Allah itu baik sambil orang sudah jalankan. Sudah menghabiskan waktu terus berjalan, kita akan langsung masuk ke dalam firman Tuhan. Puji Tuhan, karena Engkau
Sehingga pagi hari ini kami boleh datang untuk menyembah, memuji dan meninggikan nama Tuhan, bahkan mendengarkan suara firman-Mu yang senantiasa memberikan kekuatan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih. Oh, haleluya, terima kasih. Kami sudah memuji Engkau. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami persembahkan
boleh naik merupakan dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu, boleh menyenangkan Bapa. Haleluya, haleluya. Karena inilah yang dapat kami persembahkan, hanya melalui pujian dan ucapan syukur kami setiap saat dan waktu kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang mengasihi kami, yang selalu memberikan kami yang terbaik dalam hidup ini, sehingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Terpujilah nama-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, pemain musik, singer leaders yang sudah melayani Engkau. Kami percaya kekuatan Allah senantiasa mengalir dalam hidup mereka. Berkat-Mu dilimpahkan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Bahkan kami semua yang datang pagi hari ini, kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada, ini semua karena kasih karunia-Mu yang Engkau selalu limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara firman-Mu. Kiranya Tuhan kuasai seluruh hidup kami, terlebih hati dan pikiran kami. Oh haleluya, supaya setiap firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi berkat kekuatan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh haleluya, urapi hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berkarya, berkata-kata melalui lidah mulut hamba-Mu. Terlebih Tuhan, Engkau kuduskan, Engkau sucikan, ampuni segala kesalahan dan kekurangan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Salam. Puji Tuhan, kalau hari ini saya lihat kita semua bersukacita ya. Bukan karena ada apa tadi, tahun baru Imlek ya. Ini saudara sudah menerima angpau. Kita percaya setiap hari kita menerima angpau dari Tuhan ya. Yaitu kekuatan, kesehatan, kesegaran, bahkan sukacita yang selalu dilimpahkan dalam hidup kita. Itu yang utama ya. Kalau uang itu sih terima sudah langsung habis. Tapi kalau sukacita dari Tuhan tidak pernah habis dalam hidup kita. Sebab itu kita sangat bersyukur kalau kita punya Allah yang luar biasa, yang senantiasa mempedulikan, memperhatikan kita setiap saat dan waktu. Nah, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada yang ibu-ibu, bapak-bapak yang setiap bulan mendapatkan beras dari BMJK, tolong nanti kasih alamat rumahnya, nomornya, ya nomor rumahnya itu kasih. Kalau enggak saya sama Mbak Ari ya, karena itu diminta dari BMJK. Nah itu wajib ya saudara. Saya lihat di WA itu hanya 2 orang yang ada nomor rumahnya, Ibu Alex sama Ibu Hana. Yang lain-lain tidak ada. Kemarin saya dimintai, saya janji hari ini nanti saya minta. Kalau tidak dikasih nanti tidak dapat loh, eman-eman ya. Nah puji Tuhan, kita percaya semakin hari semakin kita lihat keadaan pada saat ini semakin khawatir, semakin secara manusia kita semakin takut
Tapi kita anak Tuhan tidak boleh takut, karena Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan, ya, tetapi roh kasih untuk kita selalu meninggikan Tuhan dalam hidup ini. Sebab itu biar kita mau apapun yang terjadi di luar sana, kita mau tetap maju, setia, ya, karena kita punya pengharapan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Kita biarkan apa yang terjadi di luar sana, itu urusan dunia, ya. Kita percaya bahwa Tuhan akan memelihara, menaungi kita, menghindarkan kita dari segala malapetaka yang terjadi. Karena firman Tuhan sudah mengatakan bahwa akan ada perbedaan antara orang beribadah dan orang yang tidak beribadah, antara orang Mesir dan orang Israel. Ya. Itu ada perbedaan. Sebab itu kita bersyukur kalau kita sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan penuh kerinduan, ya, haus akan Tuhan, pasti Tuhan akan melindungi kita. Karena kuasanya itu tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan itu kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita ini anak Tuhan, ya, orang yang beribadah kepada Tuhan, maka kita percaya pasti kita akan dilindungi oleh Tuhan. Kita akan dijauhkan dari segala hal-hal yang terjadi di luar sana. Karena ada janji Tuhan yang menjadi jaminan dalam hidup kita. Sebab itu kita nggak perlu takut. Dunia takut, kita nggak usah takut, ya. Tetapi sekalipun kita ada jaminan, kita nggak boleh takut. Jangan sampai saudara sembrono, ya. Kembali lagi kita harus patuh kepada protokol kesehatan. Nggak boleh kita sembrono. Terus nanti, Tante Elizabeth bilang kita nggak perlu takut, terus jalan nggak usah pakai masker. Jangan gitu. Itu berarti saudara menantang diri sendiri, menantang itu sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara. Ya. Sekalipun kita ada jaminan, tapi kita nggak boleh sembrono. Karena firman Tuhan juga mengatakan kita harus patuh. Ya. Bukan saja patuh kepada peraturan dunia, tapi kita harus patuh kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena dikatakan berbahagialah orang yang melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, yaitu di dalam Ayub. Kitab Ayub pasal 23. Kitab Ayub pasal 23 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan Ayub pasal 23 ayat yang ke-10 bunyinya demikian. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Jadi sama dengan pujian tadi, pujilah aku Tuhan, cobalah aku. Ya. Demikian juga di sini dikatakan, karena ia tahu jalan hidupku. Siapa yang tahu jalan hidup saudara? Manusia? Orang tua? Ayah? Ibu? Saudara? Pak Le? Bule? Dan lain sebagainya? Gak ada. Siapa yang tahu saudara? Tuhan. Ya, karena ia tahu jalan
hidup. Tuhan tahu jalan hidup kita. Ya, sebab itu firman Tuhan ini diucapkan oleh Ayub melalui lidah mulutnya kepada sahabat-sahabatnya yang pada saat itu datang untuk menghibur dia. Ya, karena dia dalam keadaan yang begitu luar biasa. Ya, sehingga dia berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Bukan Elihu, bukan siapa-siapa, Bildad dan lain sebagainya, teman-temannya yang tahu jalan hidup Ayub, tetapi Tuhan. Ya. Kenapa Ayub berkata demikian? Ya. Karena ia percaya, karena ia adalah seorang pribadi yang takut akan Tuhan. Maka di dalam pasal 1, coba kita baca dulu saudara, siapa itu Ayub. Pasal 1 ayat 1 di situ dikatakan, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lihat ini saudara, ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh, ya, jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Berarti dia orang yang sempurna, ya, menjauhi segala kejahatan, jujur, saleh. Tetapi kenapa ia mengalami ujian yang begitu berat? Bukan cobaan loh yang dialami, bukan. Ini ujian. Kalau cobaan dengan ujian itu beda. Cobaan itu dari iblis, tapi kalau ujian dari Tuhan. Karena ujian itu selalu ada jalan keluar. Tapi kalau cobaan, rasain kau, ya, hancur. Ya. Nah, ini saudara sekalian, kenapa dia mengalami ujian yang begitu berat sehingga kekayaannya, anak-anaknya semua hilang. Bahkan istrinya mengutuk dia supaya Allah muntuk, ya. Sehingga Ayub berkata, masa kita hanya mau menerima yang baik dan yang jahat juga. Ujian yang begitu berat saudara yang dialami oleh Ayub, sekalipun dia adalah seorang yang sempurna, jujur, saleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Siapa yang seperti dia pada saat ini? Tidak ada, saudara. Tapi kenapa Tuhan izinkan itu ujian yang berat terjadi di dalam hidup kita? Kenapa, saudara? Namun sekalipun itu terjadi, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Bahkan dia selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga terjadilah ungkapan ini di dalam hidupnya, karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya ia memuji aku,
aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Mungkin kalau kita dan sudah patah semangat, mungkin kalau kita seperti Ayub yang mengalami ujian yang begitu berat, kita mungkin sudah menjauhi Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tetapi Ayub tidak, sudah. Sehingga apa yang terjadi kalau kita ikuti perjalanan daripada Ayub, maka akhirnya pasal 42 di situ dikatakan setelah ia berdoa dan mengampuni kawan-kawannya yang tadinya selalu datang menghibur, ya, menyalahkan dia, kamu harus gini, kamu harus gitu, ya. Setelah dia berdoa dan mengampuni sahabat-sahabatnya, firman Tuhan mengatakan maka Ayub diberkati. Berapa kali lipat, saudara? Berapa kali? Loh, tidak tahu baca firman ya? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Bayangkan, saudara, 2 kali lipat. Hartanya dulu yang sudah habis, ya, ternak-ternaknya habis, anaknya habis, laki perempuan habis. Tapi setelah ia dipulihkan oleh Tuhan, maka berkat itu 2 kali lipat. Ya, saudara nggak percaya, mantap, ya. Kita baca pasal 42 ayat 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya yang dahulu. Wah, itu saudara. Dia mengampuni, dia mendoakan sahabat-sahabat. Lalu Tuhan mengembalikan segala sesuatu 2 kali lipat. Oh, luar biasa. Coba kalau Ayub sudah meninggalkan Tuhan pada saat itu, tak mungkin, saudara. Ya, bayangkan, ya, setiap orang yang datang, ya, klien-kliennya dahulu yang pernah sahabat-sahabatnya itu, tiap orang datang membawa emas. Luar biasa. Sebab itu mari kita tetap setia seperti Ayub. Karena kita sekarang juga sedang dalam apa sekarang kita? Dalam ujian iman. Kita sekarang ini diuji. Iman kita ini yang diuji, saudara. Apa kita mau tetap beribadah iring Tuhan, ya, atau kita mau lari, ya, meninggalkan Tuhan? Kita sekarang sedang bukan cobaan sekarang yang kita alami, tapi ujian. Ujian apa? Ujian iman kita. Apakah iman kita itu juga betul-betul kuat, teguh?
iman kita tidak kuat, kita akan meninggalkan Tuhan. Banyaknya yang terjadi di sana sini, saudara. Banyak hal yang terjadi sana sini akibat apa yang sedang melanda bangsa kita. Bahkan bukan saja bangsa kita loh yang dilanda oleh pandemi ini, saudara, tapi seluruh dunia. Ya, seluruh dunia, saudara. Bahkan diperkirakan pada bulan Maret, April itu akan meningkat lebih lagi. Apa kita nggak takut? Tentu kita secara manusia takut. Ya memang ketakutan itu sudah dari lahir kita sudah ada rasa takut kok. Makanya bayi lahir itu sudah nangis, ogah-ogah. Dia kan nangis, ogah, ogah. Ogah lahir. Kenapa? Susah. Jadi nggak bisa dipungkiri kalau kita nggak ada rasa takut. Pasti ada rasa takut. Tapi karena kita sudah di dalam Tuhan, ya, kita sudah percaya kepada Tuhan, ya, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah menjadi keluarga Allah. Dan kalau kita sudah masuk dalam lingkaran keluarga Allah, kita ada jaminan. Ya. Katanya kita nggak perlu takut, tak ada jaminan kok. Jaminan kita, siapa yang menjamin kita? Pak Jokowi, Joe Biden yang baru kepilih Presiden Amerika. Dia adalah Allah di atas segala Allah, yang mempunyai langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang menjamin hidup kita. Luar biasa. Oh, haleluya. Kita patut bersyukur, saudara. Sebab itu Ayub berkata, kalau karena Ia tahu jalan hidupku, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Tiada dengan ujian iman itu kita mau tetap iring Tuhan, kita mau tetap setia, kita mau tetap semangat. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Ingat, waktu murid-murid diajak menyeberang ke seberang, Tuhan di mana? Kan dalam perahu toh? Dia ada di dalam perahu, sekalipun murid-muridnya membawa dia seadanya, tetapi Yesus ada di dalam perahu itu. Demikian juga di dalam hidup kita. Kita percaya ada pribadi Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Sekalipun kita melewati badai gelombang yang ada dalam dunia ini, ingat bahwa pribadi Yesus ada di dalam perahu kehidupan kita. Ya, izinkan itu terjadi supaya iman kita semakin dewasa, semakin kuat.
Begitu juga waktu murid-murid mengalami angin sakal. Ya, Tuhan datang menolong mereka. Nah, begitu juga kita, saudara. Pasti Tuhan akan menolong kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kasih, Maha Murah, Maha Penyayang. Dia adalah Allah Immanuel. Sebab itu saya sangat setuju kalau anak-anak kaum muda mengatakan, "Tante, jangan itu dicopot. Biarkan judul kita tahun ini Immanuel." Nah, memang betul. Apakah tahun ini toh Immanuel? Tidak. Setiap saat dan waktu Immanuel dalam hidup kita. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kita. Dan Dia adalah Allah yang luar biasa. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan kalau kita mengalami ujian itu dalam hidup kita? Kita baca ayat 11-12. Dikatakan di situ, "Kakiku tetap mengikuti jejaknya, aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya." Nah, ini sudah, ya. Ayo berkata, kakiku tetap mengikuti jejaknya dan menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Berarti kita diperlukan kesetiaan. Kesetiaan, saudara. Dan yang kedua, perintah dari bibirnya tidak kulanggar, dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Pertama, kita harus setia. Dan yang kedua, biarlah firman Tuhan itu tetap menguasai seluruh hidup kita. Sebab itu pada waktu Yosua diberi pimpinan melalui Musa, karena Musa sudah tua, di situ firman Tuhan mengatakan, Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba-Ku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Ini sudah firman Tuhan itu harus kita pegang. Bahkan kita harus memperkatakan, proklamirkan firman itu melalui lidah mulut kita. Ya. Tadi Ayub bilang, sudah firman itu. Makanya Raja Daud
Firman-Mu itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Nah, melalui firman kita akan mendapatkan segalanya yang kita perlukan di dalam hidup ini. Apa yang tidak ada dalam firman, semua ada. Sehingga kita patuh apa hendak melakukan. Makanya ayo betul-betul berpegang pada janji Tuhan, firman Tuhan, sehingga ia mampu melewati ujian iman yang terjadi di dalam hidup kita. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau kita sedang mengalami ujian iman pada saat ini, ialah firman itu yang selalu menjadi kekuatan, penghiburan, pengharapan dalam kehidupan kita, sehingga iman kita semakin kuat. Tak semakin merosot, tapi semakin naik, makin kuat, ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sebagai ayat yang terakhir, karena ini masih belum normal ya, sebagai ayat yang terakhir kita baca di dalam 2 Petrus 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima mulai. 2 Petrus pasal 1 ayat yang kelima mulai. Di sini dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, ya, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguduskan diri, penguasaan diri, maaf saudara, ya, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini berarti bertambah, ya. Ini saudara harus berusaha untuk menambahkan kepada iman kita dari kebajikan kepada pengetahuan, dari pengetahuan kepada penguasaan diri, dari penguasaan diri kepada ketekunan, dan dari ketekunan ke kesalehan. Nah ini saudara mau bertambah atau mau mundur? Enggak ya, saya percaya jemaat Tuhan Bukit Sion ini luar biasa, tetap semangat, ya. Di sana ini masih belum beribadah seperti kita ini, Mas. Ya. Sampai teman saya bilang, di tempat saya belum, Bu, tak boleh katanya. Pendetanya tak boleh untuk mengadakan ibadah tatap muka, takut, ya. Nah ini saudara sekalian, kenapa kita tetap beribadah? Karena kita ada jaminan dari Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita, ya. Sebab itu sekalipun kita sedang mengalami ujian ini, kita harus terus meningkat. Jangan sampai kita kendor, ya. Tuhan menginginkan
untuk kita semakin bertambah-tambah, ya. Karena ada pujian mengatakan tambahlah selangkah, ya. Ada pujian ini, tambahlah selangkah. Lupa kelanjutannya itu di PPK, saudara, ya. Harus bertambah, jangan berkurang. Tapi Tuhan menginginkan untuk kita bertambah-tambah di dalam Tuhan. Kalau kita bertambah di dalam Tuhan, maka kita percaya Tuhan juga akan menambahkan berkat itu dalam hidup kita semua. Baik berkat kekuatan, kesehatan, sukacita, damai, sejahtera itu akan dilimpahkan dalam hidup kita. Bukan saja berkat jasmani, tapi berkat rohani akan ditambahkan oleh Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam hidup kita. Sehingga sampai hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Ini semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa, bukti, ya, pemeliharaan Allah dalam hidup kita, ya. Kita nggak tambah kurus, tapi kita semua tambah gemuk, tambah gendut, tambah gode. Orang Sulawesi bilang tambah gode, ngana so gode ngana ya, tambah gode ngana. Gode itu gemuk, saudara, ya, gendut, ya. Kita semua tambah gode-gode sekarang kita, ya, nggak tambah kurus, tapi kita semua tambah gode, ya. Ini berarti Tuhan selalu memberkati kita, bukan berkat jasmani, tetapi berkat sukacita, ya. Orang yang itu yang bisa menyehatkan kita itu bukan makanan tok loh, ya, saudara, ya, tapi hati. Kalau hati kita sukacita terus, ya, kita juga, ya. Makanya hati yang gembira adalah obat. Nah, selain obat, ya, ada berkat sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Sebab itu luar biasa kita bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu atas anugerah-Mu yang besar yang senantiasa dilimpahkan dalam hidup kami, Tuhan. Oh, sungguh kami bersyukur, ya Bapa, karena kami percaya Kau mengasihi kami, Kau mengasihi keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, menantu kami. Kau mengasihi kami, akan keluarga besar kami dimanapun mereka berada. Engkau memberkati mereka, Bapa, sebagaimana Engkau memberkati kami. Engkau selalu memelihara, memimpin, melindungi dengan kuat kuasa-Mu yang luar biasa, sehingga haleluya, kemenangan demi kemenangan yang Engkau sudah sediakan bagi kami itu akan kami nikmati, Bapa. Haleluya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang sudah datang pada pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka dengan berkat kekuatan, kesehatan yang baik di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluarga diberkati, rumah tangga diberkati, pekerjaan diberkati di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Para malaikat Tuhan menjaga, memagari setiap saat dan waktu. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.
Bapak, kita telah mendengar firman-Nya. Kita langsung masuk aja ke dalam persembahan yang kedua. Kasih Ibu Indah untuk berdoa. Tuhan Yesus, bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus karena sampai pada hari ini Kau telah berikan kesehatan buat kami sehingga kami bisa datang ke tempat ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan Yesus karena kami sudah mendengarkan firman yang telah disampaikan Ibu Gembala. Kiranya firman yang sudah disampaikan bisa menguatkan kehidupan dalam kehidupan kami, dan kiranya Engkau selalu memberikan kesehatan buat Ibu Gembala sehingga Ibu Gembala bisa selalu ada dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan persembahan kedua ini. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini Tuhan Yesus, biarkanlah berkati persembahan ini bisa menjadikan berkat tersendiri buat kami dari tempat ini Tuhan Yesus. Karena kami yakin dan percaya berkat yang sudah Kau berikan adalah kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami selalu bersyukur padamu dalam segala hal Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Kita menyanyikan lagu pujian Allah itu baik sambil persembahan kedua di jalan. Kita membaca pengumuman untuk minggu depan. Ibu Rani untuk LCD-nya Saudara Abi, kolektan Ibu Hana dan Ibu Erlina, penerima tamu dan termo Ibu Indah, kemudian untuk desinfektan Saudara Dia. Pengumuman selanjutnya rapat 12 Februari, doa dengan Zoom, petugasnya Ibu Milka. Kemudian dilanjut dengan sudah. Baik, pengumuman untuk minggu depan cukup sekian. Anak-anak habis anak mau baptis. Oh iya, untuk anak-anak yang mau baptis setelah ibadah harap berkumpul terlebih dahulu. Baik, ada. Jika tidak ada lagi tambahan pengumuman, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih kepada para jemaat yang telah hadir di tempat ini, kepada pemain musik yang telah melayani dan juga kepada singer. Dalam nama Tuhan, kiranya kita selalu setia. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan lagu pujian Iman. Dalam
Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang selalu setia menyertai dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, biarkanlah kami juga setia kepada Engkau. Ibadah kami pada pagi hari ini telah selesai. Kami percaya Tuhan selalu menyertai kami melalui segala pujian yang telah kami panjatkan di hadirat-Mu. Terlebih firman-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami pada saat ini, biarlah menjadi rema dalam kehidupan kami, biarlah menjadi tuntunan dalam hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu yang menguatkan dalam hidup kami, biarlah firman-Mu tertanam dalam hidup kami dan termeterai dalam setiap kehidupan kami, supaya hidup kami berubah dan berubah semakin hari semakin setia kepada Engkau Tuhan. Kami serahkan kehidupan dalam pimpinan-Mu, kiranya Engkau menyertai kami semuanya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya pada saat ini bangsa kami bahkan seluruh dunia masih merasakan dengan adanya bencana COVID-19 yang mana sampai dengan saat ini Tuhan masih merajalela, masih ada di mana-mana. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau lalukan kami dari bahaya penyakit ini Tuhan. Tuhan berikan kami kesehatan, Tuhan berikan kami kekuatan, dan kiranya keluarkan bangsa kami dari keadaan yang seperti ini Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, kiranya Engkau menyertai mereka semuanya, dan Engkau memberkati para pemimpin kami ini Tuhan. Sertai juga gereja-gereja-Mu dimanapun berada. Tuhan menyertai semuanya dan kami serahkan dalam kepemimpinan-Mu, sehingga gereja-gereja tetap eksis, dan kiranya Engkau menyertai dan kiranya ada dalam setiap kehidupan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk lingkungan sekitar kami, lingkungan gereja ini, baik RT RW, baik warga yang ada di sekitar kami ini Tuhan. Berkati mereka semuanya, sertai mereka semuanya, jauhkan daripada bencana COVID ini, dan Tuhan menyertai warga yang ada di sekitar ini Tuhan. Hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan yang menyertai semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Kiranya Engkau ada dalam setiap kehidupan kami, Engkau menyertai persekutuan kami, Engkau menyertai gembala sidang beserta dengan keluarga, Engkau menyertai semua jemaat yang ada, dan Tuhan hadirkan kami di dalam minggu-minggu berikutnya, dan semua ibadah kami hanya kami serahkan dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, dan kami alaskan semua doa kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita angkat tangan kita. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menyertai kita semuanya, memberikan damai dan sejahtera mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.